Wow. Hey yo, now you're listen to Aksatal. Kembali lagi di episode kelima bersama aku Afifah Abdurrahman. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang terkait dengan materi-materi yang pastinya gak kalah asik. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai tema kita, jurnalistik bagi mahasiswa di era 4.0. Langsung saja kita kenalan dengan kakak yang cantik di sebelah kita ini. Ada Kak Sherly Oktariani yang merupakan mahasiswa ilmu hukum UNAN angkatan 2021. Nah, Kak Sherly ini dia Uni Wakil 1 Duta Wisata Kabupaten Solok tahun 2022. Lalu dia merupakan juara 3 debat hukum LP2DH FHULM dan juga sebagai tim majalah edisi pertama Universitas Andalas. Mungkin kita sapa saja ya. Halo Kak Sherly. Halo Kak Afi. Halo. Nah, kali ini kita mau membahas terkait dengan jurnalistik yang dimana bincang-bincang santai aja ya kali Kak, kita mau bahas tentang jurnalistik di kalangan mahasiswa. Nah sebelum itu, boleh dong mungkin kenalannya dari aku tadi yang kenalin Kak Sherly-nya, boleh Kak Sherly yang kenalin dulu. Oke, halo teman-teman semuanya, pendengar Aksatal, kenalkan aku Sherly Oktariani, biasa dipanggil Sherly, saat ini sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 21. Nah, sekarang mau kalau misalnya Kak Sherly lagi sibuk apa sih di perkuliahan, organisasi atau semacamnya? Selain kuliah, mungkin aku ikut beberapa organisasi gitu, kayak misalnya ada Genta Andalas yang memang berfokus kepada jurnalistik gitu. Terus aku di fakultas juga ikut organisasi yang bergerak di bidang kepenulisan gitu. Mungkin agak satu lini dengan jurnalistik gitu. Oke, jadi Kak Sherly ini merupakan bagian dari Genta Andalas teman-teman semua. Nah, langsung aja ya, mungkin teman-teman penonton juga udah pada penasaran sebenarnya tentang jurnalistik ini. Nah, kalau menurut Kak Sherly, jurnalistik itu apa sih? Jurnalistik itu sebenarnya adalah proses kita untuk menerbitkan sebuah berita gitu. Mulai dari mencari berita, mencari fakta, menyusun berita itu sendiri berupa tulisan dan juga mempublikasikannya melalui media massa. Contohnya kalau misalnya di Genta sendiri itu ada namanya portal berita, yang mana di sana kita akan menampilkan berita-berita yang telah kita lakukan sebelumnya riset, misalnya wawancara, proses penulisan, proses editing oleh tim redaksi dan juga publikasi begitu. Wah, banyak sekali ya. Mungkin kita mau bahas detailnya satu-satu nih terkait dengan jurnalistik ini Kak. Kalau misalnya di jurnalistik bagi mahasiswa itu kira-kira kita ngapain aja sih Kak? Gimana sih kita cara memperoleh berita atau gimana aja gitu Kak? Ya, sebenarnya yang perlu diperhatikan sebagai mahasiswa itu adalah jiwa kritis Kak Afi. Karena jurnalistik itu kita akan menemukan isu-isu atau berita-berita yang betul-betul bisa kita berikan informasinya kepada orang lain. Jadi kita sendiri itu harus kritis, harus tanggap terhadap isu-isu yang ada, sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin perlu kita informasikan kepada orang lain, kita rasa ini perlu nih, makanya dari sana kita temukan isu-isu yang nantinya akan kita lakukan penelusuran lebih dalam gitu. Kita cari tahu tentang isunya, kita wawancara terhadap orang lain, dan nanti akan kita publikasikan sebagai informasi untuk orang lain gitu. Oke, nah ternyata menarik sekali terkait dengan jurnalistik ini. Nah, ternyata banyak nih dari teman-teman mahasiswa juga, dari FMIPA terutama nih Kak, dia ingin tahu lebih mendalami materi-materi terkait dengan jurnalistik ini. Nah, tapi bingung nih, mau mulainya dari mana? Aku minat nih di kepenulisan misalnya, tapi nggak tahu mau kemana. Itu gimana sih menurut Sherly? Ya Kak Afi, hal simpel sebenarnya yang perlu diperhatikan mahasiswa itu adalah mencari tahu gitu, karena hal-hal ilmu-ilmu baru itu nggak perlu kita dapatkan dengan join organisasi atau join kepanitiaan. Bisa aja teman-teman itu cari di misalnya ada di Instagram, karena kita kan menghabiskan waktu di Instagram jauh lebih lama gitu daripada perkuliahan gitu kadang-kadang. Jadi kalau misalnya di Instagram itu ada misalnya kenal jurnalistik misalnya, di sana tuh kan ada tuh jurnalistik apa sih, kemudian apa aja sih yang perlu kita perhatikan untuk belajar jurnalistik gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau satu tingkat lebih tinggi, ikut ke seminar jurnalistik atau info-info tentang jurnalistik yang secara langsung gitu, mungkin lebih ke sering bertanya. Tapi kalau misalnya emang ingin dijadikan hobi, mungkin bisa masuk ke organisasi jurnalistik gitu yang benar-benar serius untuk melakukan jurnalistik setiap hari gitu. Oke, salah satunya join ke Genta Andalas. Iya, join ke Genta Andalas. Oke, nah
kalau misalnya kita udah ikut organisasi salah satunya untuk ikut Genta Andalas nih Kak Sally. Nah, biasanya event-event apa aja sih yang ada di kegiatan jurnalistik ini yang bisa dijadikan sebagai ajang perlombaan misalnya atau ajang-ajang untuk cari prestasi di jurnalistik itu apa aja sih Kak Sally? Ya sebenarnya banyak juga Kak Afi, nggak hanya di jurnalistik tuh nggak hanya sekedar kita mempublikasikan berita gitu. Kalau di jurnalistik itu sendiri banyak event-event lomba gitu, karena jurnalistik tuh bukan hanya berita, bisa aja foto jurnalistik atau news anchor. Karena kemarin itu juga kita sempat mengadakan lomba, itu lomba foto jurnalistik, lomba news anchor. Jadi buat mahasiswa atau siswa yang emang tertarik untuk membawa berita, mereka bisa berlatih dan mencari prestasi lah di bidang jurnalistik gitu. Oke, berarti lomba membaca berita tuh ada ya? Ada, betul-betul. Kami Oke, kemarin oke. sempat melaksanakan lomba itu karena biasanya kalau pembawa berita itu dia mencari berita sendiri kemudian dia bacakan gitu. Tapi kalau misalnya di lomba itu paling yang mencarikan narasinya panitia, mereka cukup bacakan aja gitu. Jadi emang mereka simulasi untuk menjadi news anchor atau news presenter gitu. Oke, tadi karena Kak Sherly menyinggung tentang pembacaan berita nih, mungkin boleh belajar dikit nih Kak Sherly, gimana sih cara membawa berita dengan baik dan benar gitu, menurut Kak Sherly gimana? Ya, kebetulan aku juga belum pernah untuk membawa berita secara langsung gitu ya Kak Afi ya. Tapi kalau untuk membaca berita itu kita harus bertanya terlebih dahulu kepada reporter, karena kadang kita sebagai news presenter atau news anchor itu bukan orang yang mencari beritanya, maka kita harus lebih banyak bertanya, memvalidasi terlebih dahulu apa kebenaran dari berita tersebut, apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang paling penting itu adalah kelancaran berbicara. Oke, kelancaran berbicara. Kalau misalnya jadi. Namun nih, kadang kita kayak kelancaran berbicara itu menjadi suatu apa ya, hambatan gitu. Aduh, aku ngomongnya belak-belakan kayak aku sendiri. Contohnya kayak kadang kalau ngomong tuh masih suka belak-belakan. Itu kira-kira gimana sih caranya supaya kita kayak misalnya tampil pede di depan kamera atau tampil kayak kita membawakan berita itu gimana menurut Kak Sally? Kalau untuk tampil pede kayak emang kita tuh pede aja gitu. Sebenarnya aku juga nervous untuk duduk di sini gitu berbicara dengan Kak Afi. Cuman kita tuh harus apa ya, untuk berbicara dengan percaya diri itu kita harus mempersiapkan dulu materi apa yang akan kita sampaikan gitu. Karena kalau kita udah ada yang mau kita sampaikan, jadi kita tuh percaya diri untuk menyampaikan gitu. Kecuali kalau kita nggak ada hal yang kita sampaikan, jadi kayak nanti bicaranya gitu. Jadi tipsnya tuh emang dipersiapkan dulu apa yang akan kita sampaikan gitu Kak Afi. Oke, makasih Kak Sherly. Nah, lanjut nih. Di antara perkuliahan dan juga Kak Sherly ikut organisasi dan juga jadi Uni Wakil 1 Duta di Kota Kabupaten Solok itu gimana sih cara Kak Sherly untuk bagi-bagi waktu antara hal tersebut? Kan kayak susah banget gak sih kalau di kalangan mahasiswa tuh bagi waktunya? Sebenarnya aku melakukan hal klise yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya sih Kak Afi. Misalnya kita itu membuat to-do list, besok tuh kita ngapain aja gitu. Atau setiap event yang sudah kita janjikan itu, kita membuat remind-nya. Misalnya kita ada event ini di tanggal segini, kita masukkan ke note gitu. Biar kalau ada tawaran lain di hari yang sama, kita bisa cancel dulu atau kita pending dulu atau kita bagi jamnya gitu. Oke, jadi harus bikin to-do list ya, biar kayak lebih terus-terus gitu nggak sih Ya. Kak? Oke, nah barusan kita udah bahas tentang bagaimana cara membagi waktu by Kak Sherly ya. Jadi kita harus bikin to-do list dulu biar buat kita bisa tahu gimana hal-hal yang perlu kita lakuin di hari itu ya Kak Sherly ya. Ya, betul sekali Kak. Nah, next aku mau nanya nih tentang jurnalistik juga. Kembali ke jurnalistik, biasanya itu ada pelatihan-pelatihan gitu nggak sih Kak Sherly? Terus kita dapat infonya di mana? Ya, kalau jurnalistik itu sebenarnya ada pelatihannya gitu. Kalau misalnya kita masuk ke lembaga pers mahasiswa, baik itu yang fakultas maupun universitas, itu kita harus ikut yang namanya PJTD atau pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Tapi bukan hanya buat mahasiswa yang ikut masuk ke LPM doang. Kalau mahasiswa yang ingin belajar tentang jurnalistik itu juga boleh, Kak Afi. Nah, kalau misalnya kita udah ikut namanya pelatihan jurnalistik tingkat dasar dan kita sudah menjadi anggota di lembaga pers atau UKM yang bergerak di bidang pers itu ada namanya pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Itu biasanya diadakan di luar kota gitu. Dan kebetulan aku waktu itu pernah ikut ke Universitas Riau untuk pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Biasanya itu kayak
lebih deep lah kita belajarnya. Kalau misalnya di PJTD kita belajar dasar-dasar tentang jurnalistik. Kalau misalnya di PJTLN atau yang jurnalistik lanjut itu kita lebih ke belajar fokus ke satu topik gitu. Misalnya kita fokus untuk belajar feature atau kita fokus untuk in-depth news gitu. Tapi kalau untuk jurnalistik tingkat lanjut itu memang persyaratannya harus sebagai lembaga pers mahasiswa gitu. Kayak membuat berita feature dan kita tuh jalan-jalan gitu loh Kak Afi. Jadi kita lebih banyak mengenal daerah Riau. Kayak misalnya waktu itu aku kedapatan untuk menulis berita tentang gajah. Kita juga pergi ke tempat konservasi gajah di Riau, kalau nggak salah namanya Balai Raja, dan kami juga kayak kesana lebih tepatnya mencari gajah gitu. Cuman waktu itu kita nggak sempat menemukan gajahnya, tapi kami sempat ke tempat kantong gajah. Jadi kayak sangat pengalaman yang sangat seru sekali untuk dengan jurnalistik tuh kita bisa melihat dunia luar gitu. Karena menurutku dulu pas baru masuk organisasi itu, jurnalis itu sebentar kata di kampus wawancarai rektor gitu, wawancarai dosen atau mahasiswa, ternyata kita juga bisa bikin cerita tentang gajah gitu untuk menyelamatkan gajah. Contohnya misalnya kita membuat berita tentang konservasi gajah, gimana waktu itu aku juga bikin karena jalan tol di Pekanbaru itu habitat gajah itu jadi kepotong, jadi gajahnya tidak bisa lalu lintas, nggak bisa bertemu pasangan dan lain sebagainya. Hal itu perlu juga kita pikirkan, maksudnya kan itu dipikirkan oleh orang-orang yang cinta gajah gitu. Tapi kita sebagai pers itu juga punya peran ternyata. Misalnya kayak kita harus memberitakan nih, ternyata gara-gara jalan tol si gajah ini tidak bisa berkembang biak dengan baik gitu karena habitatnya terpotong karena jalan tol gitu. Maka dengan adanya pemberitaan kita juga bisa menyelamatkan gajah secara tidak langsung begitu. Wah, keren banget ya, kayaknya perlu banget nih ilmu pers buat para saintis nih. Kayak tadi konservasi gajah tuh relate banget sama biologi nih. Nah, selanjutnya nih mungkin dari sebanyaknya pengalaman Kak Sherly terkait dengan jurnalistik dan sebagainya macamnya, ada nggak sih tips-tips buat kita yang mau memulai jurnalistik tapi bingung, terus juga gimana kita membagi waktu segala macam terserah Kak Sherly. Mungkin tips-tips aja nih buat kita sebagai jurnalistik mahasiswa gimana? Kalau tips and trick untuk mahasiswa dulu ya, lebih ke kayak tadi tuh kita aware dulu terhadap isu kampus gitu. Misalnya kita tahu di kampus nih ada kasus kekerasan seksual atau kasus apa ya yang lagi marak di kampus kita biasanya. Nah sekarang kayaknya isu-isu petani guys. Iya, isu-isu petani lagi demo gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ dulu. Maksudnya dengan adanya demo, apa sih peran pers di sana gitu. Nah kalau peran pers itu mungkin dia memberitakan kalau sekarang lagi demo, apa sih yang dibahas di demo itu, apa sih yang menjadi tuntutan dalam demo. Nah jadi di sana kita kayak lebih aware gitu terhadap apa yang terjadi di UNAN gitu. Jadi peran pers di sana tuh atau peran jurnalistik di sana ya untuk memberitakan kepada orang lain atau orang luar yang nggak tahu tentang apa aja beritanya, tidak tahu tentang masalahnya jadi tahu gitu. Jadi tips and trick dari aku lebih aware dulu terhadap apa-apa yang terjadi di kampus gitu. Itulah hal yang paling kecil untuk belajar jurnalistik gitu. Karena ketika kita tahu apa isu-isunya, misalnya kita tidak suka dengan cara penanganan kekerasan seksual di kampus, nah kita bisa tuh bikin sebuah opini atau sebuah tulisan yang kayak aku maunya gini atau menurut ini harusnya seperti ini gitu. Nah nanti kita bisa terbitkan di koran atau di mana teman-teman bisa kirim gitu. Oke, wah banyak sekali hal-hal yang pengen kita ketahui nih dari Kak Sherly terkait dengan jurnalistik. Tapi sayang banget nih karena kita keterbatasan waktu, kita mungkin podcastnya cuma bisa bahas sampai sini. Namun kalau misalnya teman-teman banyak mau pertanyaan segala macam, boleh banget buat komen di bawah. Nah, kayaknya kita mau tutup lagi nih Kak Sherly. Nah, mungkin boleh kasih sepatah dua patah closing statement dari Kak Sherly. Oke, kalau dari aku buat teman-teman semuanya pendengar Aksatal, jadi untuk jurnalistik di era 4.0 ini kita harus kalau pengen mendalami ilmu jurnalistik harus belajar sendiri terlebih dahulu gitu. Karena kalau
kita belajar dari dinamika saat ini. Kalau misalnya kita masuk ke suatu lembaga atau organisasi yang mungkin bergerak di bidang jurnalistik, atau kita pengen magang jurnalistik, minimal kita punya sedikit ilmu, ya kan Kak Afi? Jadi nah, kita sebagai mahasiswa kalau pengen terjun ke dunia jurnalistik harus belajar sendiri dulu, minimal dasar-dasarnya. Ya kayak tips tadi kita belajar mungkin dari Instagram atau dari berita atau dari Google gitu, supaya kita punya sedikit ilmunya. Jadi ketika kita akan terjun ke dunia jurnalistik itu sendiri, kita akan tidak kesulitan untuk beradaptasi gitu. Oke, benar banget. Jadi kita buat teman-teman FMIPA nih yang sangat kepo tentang dunia-dunia perjurnalistikan, mungkin kita boleh mulai belajar sekarang untuk belajar dasar-dasarnya dulu sampai nanti bisa nih sehebat Kak Sherly. Nah, sekian untuk podcast Aksata kita kali ini. Nah, selanjutnya itu ada pemberian sertifikat kepada Kak Sherly sebagai pemateri kita pada podcast kali ini. Oke. Nah, ini ada sertifikat untuk Kak Sherly Oktariani sebagai pemateri podcast Aksata. Silakan. Oke, terima kasih Kak Afi. Nah, terima kasih Kak Sherly udah menyempatkan waktunya buat kita bincang-bincang dan berbagi ilmu terkait dengan jurnalistik bersama dengan teman-teman FMIPA juga. Nah, sekian mungkin untuk podcast Aksata kita kali ini. See you di next podcast kita di BMKM FMIPA UNAN. Kali ini saya Alfa Abdurrahman dan Saya Sherly Oktariani. pamit undur diri dulu. See you kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.